Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipas angin nempel dinding, ini baling-baling besi nih. Tetes menggunakan listrik. Wah, nggak muter. Kita hidupkan saklarnya. Mati. Putar lagi, mati. 1, 2, 3, nggak ada yang hidup alias mati total. Wah, nih. Coba kita tes dulu ya dari kapasitor. Apabila dua kabel kapasitor ini dites terhidup, berarti dinamonya hidup. Tapi apabila dua kabel kapasitor ini dites termati, berarti dinamonya ada yang putus. Nah, dari kuncinya dari dua kabel kapasitor. Kita akan tes menggunakan tester. Ini cuman hidup mati aja. Kita tes mati. Ternyata dinamonya mati. Wah, ini ada gulungannya bermasalah, ada yang putus dinamonya nih, karena di tester dua kapasitor dari dinamo ya, bukan kapasitornya, dari dinamonya mati. Kita akan buka dulu nih. Kita akan buka, lalu kita cek mesinnya. Wah, ternyata udah keras ini ya. Udah keras, sudah kaku, dan di sini udah berair. Nah, nih. Udah ada cairannya nih. Udah keluar cairan, ini udah sangat berbahaya ya. Coba kita akan masuk ruangan operasi dulu. Nah, kita masuk ruangan operasi. Jadi kita akan sambung ulang ini karena kabelnya udah keluar cairan. Kita akan buka semuanya, nanti kita akan sambung ulang. Harus hati-hati ya, apabila putusnya bertambah banyak atau pendek sangat sulit ya. Jadi benar-benar harus hati-hati. Ini biasanya putusnya di sambungan ini antara kawat ke kabel, biasanya seperti itu. Biasanya namanya. Nah, kerusakan kan macam-macam ya. Kita akan buka dulu ikatannya. Sorry nih, kameranya goyang-goyang. Ya biasalah namanya kamera duduk, jadi kesenggol-senggol, jadi agak goyang-goyang. Kita buka ikatannya harus pelan-pelan banget ya. Jangan sampai kawat-kawat yang nempel jadi putus, itu keseringan terjadi seperti itu. Harus benar-benar hati-hati karena ini udah keras banget, ini udah kaku. Ya Allah, benar-benar harus hati-hati banget ini. Ya. Kalau putusnya pendek banget agak sulit ini. Nah kan memang udah putus tuh kan. Nah, putus di sambungan sini nih. Putus di sambungan. Wah, ini lengket banget ini nih. Waduh. Udah keras. Nah, ini udah lepas semua. Wah, ini yang putus. Nah, ini. Oh, kapasitor. Nah, ini bagian kapasitor ini. Nah, ini bagian kapasitor, jangan sampai hilang jejak nih. Kapasitor starting. Ini supaya kita mengurainya lebih gampang ini ya. Kita putusin semuanya, nanti kita sambung ulang aja lah. Karena udah kehilangan jejak ini. Warna merah. Nah, ini antara pengeluaran luar dan dalam, speed nomor 3.
udah lengket banget ini kabelnya nih. Masalah kawatnya kawat putih ini kan, kawat monium. Ini speed nomor 1, 2, dan 3 nih. Ini masih ada satu nih, masih nempel di kapasitor di bagian luar dan dalam. Langsung aja kita apa namanya, kerok-kerok dulu ya. Kita akan sambung ulang lagi. Kalau nggak salah nih bagian luar jadi strom kapasitor. Nah kan ini nih strom kapasitor ini yang kita kerok nih. Bagian luar sebelah kiri. Berarti pasangannya speed nomor 3 kalau nggak salah ini. Nah udah gak kehilangan jejak nih, masih utuh satu. Kita buka aja lagi, kita lepasin semua, nanti kita akan kerok-kerok semuanya, nanti kita akan ukur. Jadi cara penyambungannya kita jalur utama dulu ya. Jalur utama itu dari strom kapasitor yang ini ke speed nomor 3, nanti jadikan speed nomor 3 ya. Jalur utama kanan dan kiri kita akan cari. Nah, bagian luar ya, bagian luar satu lilitan kanan dan kiri kita katakan cari. Nah ini ketemu nih, alhamdulillah hidup. Jalur utama, jalur power, strom kapasitor hidup. Langsung aja kita sambung, kita kupas dulu kabelnya. Udah keras benar-benar ini ya. Mudah-mudahan hidup, manusia hanya berusaha. Setelah disambung-sambung kok nggak hidup, ya udah berarti udah nggak mau diperbaiki gitu aja. Speed 1, 2, dan 3 nih, merah, putih, dan biru. Ini warna hitam jalur nanti untuk strom. Nah, kita akan buatkan 2 kabel kapasitor. Nah, siapkan 2 kabel kapasitor. Ini adalah kapasitor strom, jadi satu ya. Strom dan kapasitor jadikan satu. Bagian luar sebelah kiri satu lilitan dari warna hitam. Nah ini nggak pakai fuse ya, atau nggak pasang fuse. Yang berikutnya speed nomor 3 nih ya, ini masih nempel ini sebenarnya nih ya kan. Speed nomor 3 jadi 2 lilitan antara penggabungan luar dan dalam. Yang kita tester tadi udah nyambung jalur utama ya. Jadi jalur utama itu nyambungnya speed nomor 3 ke strom kapasitor. Nah, jadi blindirnya juga harus rapet ya. Nah berikutnya ini kapasitor ini. Harus diingat-ingat ini kapasitor. Kita langsung sambungkan kabel untuk kapasitor. Jadi cara nyambungnya seperti ini kan, kawat putih ya, jadi kita belah 2 dulu ya dari kawatnya, kawat serabut, lalu kita pelintir jadikan satu, di double. Di solder boleh, nggak di solder nggak apa-apa, yang penting nyambungnya kok, bukan soldernya. Jadi dari kapasitor kita akan nyari pasangannya di sini nih, nanti akan jadi speed nomor 1. Kan masih ada 2 antara ini yang kita kerok, ini bisa juga nih speed nomor 2. Pasang kapasitor starting ya, kalau enggak ini ya ini, atau sebelahnya lagi nih yang satunya lagi ini. Nah bisa juga nyambungnya nanti kemari. Yang jelas dari kapasitor starting nanti nyambungnya ke speed nomor 1. Jadi kita akan ukur dulu bagian dalam. Nah kita akan ukur untuk jalur starting mana yang hidup nih.
Nah ini nih hidup nih. Jadi ini testernya terlalu panjang, di nominalnya harus 5. Nah ini pasangannya nih. Langsung aja kita sambung untuk speed nomor 1 warna biru. Speed nomor 1 warna biru. Jadi dari kapasitor starting ya, pasangannya untuk speed nomor 1. Ini kan kapasitor, kita jadikan 1, 2 lilitan. Kalau kapasitor starting 1 lilitan, speed nomor 1 2 lilitan. Yang berikutnya tinggal speed nomor 2. Ini udah sebenarnya tinggal kita gabungin aja ya. Kalau yang masih bingung, masih ada apa namanya skema. Nah, untuk penggabungan memang kalau kita nyambung roknya harus bersih. Ini speed nomor 2 nih, 2 lilitan. Speed nomor 2 kabel warna putih. Jadi kecemburunya tuh udah nyampe bun-bunan masalahnya saya. Iya, cemburunya benar-benar cemburu banget. Jadi rumusnya seperti itu, rumus ya kan. Jadi cara gabungnya, jalur-jalurnya tuh seperti itu. Udah ada kok skema udah saya buatkan untuk mencarinya. Nah setelah kita sambung semua, lalu kita akan ukur dari 2 kabel kapasitor dan strom kapasitor. Ini adalah kuncinya nih. Kapasitor dan strom kapasitor alhamdulillah hidup. Ini udah apa namanya, udah ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kata kayak Musa berani banget. Kalau berani. Kabel serabutnya nih agak apa namanya, di pelintirnya agak susah ya, melawan ya, agak melawan. Jadi strom kapasitor dan kapasitor. Nah, alhamdulillah itu ada koneksi, hambatannya ada. Jadi kita tinggal sambung. Jadi setelah kita sambung-sambung semua, jadi kapasitor dua-duanya itu adalah kapasitor awal dan akhir. Sebenarnya kan seperti itu. Jadi kesimpulannya. Jadi cara penyambungan jalur utama untuk kapasitor strom dan speed nomor 3. Di speed nomor 3 nyambung ke speed nomor 2. Speed nomor 2 nyambung ke speed nomor 1. Speed nomor 1 nyambung ke kapasitor starting. Udah cuman itu aja sih. Mau kipas angin model apa aja itu sama, kecuali ada kecuali nih, kipas angin merek Regency, kipas besi itu udah beda itu. Iya, cara penggabungannya beda. Jadi cara nyambungnya juga beda, makanya skemanya itu ada saya buatkan berbeda ya. Ini hanya motivasi aja untuk yang kalau pemula agak sulit ya melihat. Sepintas video ini agak sulit karena saya tidak membuat oret-oretan, tapi yang jelas oret itu udah ada, tinggal dipahamin aja. Ini suatu bukti aja, suatu bukti ya bahwa kawat aluminium putus masih bisa disambung. Tapi kalau putusnya di sambungan itu, putus sambungan antara kawat ke kabel yang dibungkus. Jadi apabila 3 lilitan tidak ketemu, bisa dibuatkan 2 lilitan juga bisa sebenarnya. Cuma speednya kan jadi cuma 2 ya, cuma 2 speednya. Ini khusus untuk yang udah bisa servis ya. Cuma kalau masih bingung nyambungnya, masih untuk mengasah. Kalau pisau itu harus diasah-asah terus itu ya, nanti lama-lama akan paham seperti ya apa yang saya kerjakan.
skema itu adalah suatu buat patokan aja, kalau udah apal satu yang lain pada ngikutin. Nah, setelah diikat kita akan ukur 2 kabel kapasitor. Alhamdulillah ini masih belum, terkadang nyambung terkadang enggak nih. Nah nih terkadang konek di sini, oh kita harus ikat lagi nih, ternyata di sini masih belum menyentuh ini. Memang seharusnya sih sebenarnya disolder ya. Disolder, biasanya diikat bisa diikat jadi supaya nempel. Disolder boleh, nggak disolder nggak apa-apa, yang penting intinya adalah dari semuanya itu yang penting ya koneknya. Ini udah alhamdulillah ya. Kita akan mengetes itu ya, jadikan suatu magnet. Apabila nggak ada tester yang masih kita bingung ya, bingung tester, kita akan tes menggunakan magnet, kita akan tes menggunakan listrik. Nah, kita colokin, alhamdulillah magnetnya kenceng juga nih, magnetnya kenceng. Jadi tes pen obengnya nempel ya di keren. Nah ini nempel nih, berarti otomatis ini aliran strom udah masuk. Alhamdulillah udah hidup, tinggal kita akan pasang kembali. Apabila masih tidak hidup, masih tidak ada magnet, berarti kita harus solder. Kita buka lagi, langsung kita solder. Dipasangin nempel dinding, biasa merek Sanek biasanya. Seperti biasa ya, sebelum memasang kita teteskan oli dulu supaya licin as rotornya ya. Itu sangat penting banget loh. Jadi jangan sampai pas kita pasang kita belum tetesin oli di asnya ya, asnya terutama asnya. Setelah kita pasang lalu kita sambungkan ke kapasitor aslinya nih. Jadi biasanya ukuran kapasitor ini kan baling-baling besi biasanya 1,8 atau 1,7. Apabila tidak ada kapasitor 1,8 1,7 bisa menggunakan kapasitor 2 mikro. Hampir sama kok, mirip-mirip kok. Alhamdulillah langsung berputar. Wah, kenceng juga nih anginnya nih. Alhamdulillah ya, bersyukur aja masih bisa hidup. Muternya ke kanan, speednya nggak kelihatan nih. Speed nomor 1 hidup, kenceng banget. 2 3 hidup semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini rotarinya juga muter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencobanya.